Kami yakin untuk tadi malam ada pertanyaan, Pak, katanya kalau orang tidak bermadhab itu besok genderanya tidak ada katanya. Genderanya kalau madhab Syafi'i maka dipimpin oleh bendera Syafi'i. Kemudian kalau yang madhab Hanafi oleh bendera, sehingga orang yang tidak bermadhab tidak punya bendera. Tetapi Muhammadiyah bermadhab Rasulullah Muhammad SAW. Dan benderanya dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqarrabuhum minal jannati zumara. Allah akan mengantarkan orang-orang yang bertakwa rombongan, dan rombongan orang Muhammadiyah adalah dengan asar amal soleh yang berkembang itu. Berapapun berganti pimpinan, amal usaha makin berkembang, makin berkembang, makin berkembang. Yang dulu tidak punya gedung, punya gedungnya bertingkat dan kemudian berkembang dan berkembang banyak sekali, dan itu sebagai bukti. Dalam satu hadis menyebutkan apabila ada pembangunan masjid, walaupun Anda hanya menyumbang satu tehel, digambarkan satu sarang seperti satu sarang burung, Allah akan juga membalas dengan bangunan istana besok di surga. Betapa kasih sayang Allah kepada orang yang akan menyiapkan prasarana untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu saya mendukung untuk segera dibangunnya tadi musola di Ranteng Bulang untuk MI, dan itu sekali sarana untuk praktek dan mengamalkan pendidikan sejak dini pada anak kita. Dan insya Allah kalau tadi 1000 sudah tertutup untuk pintu surga, nanti kami akan walaupun sekaligus untuk partisipasi, insya Allah walaupun tidak banyak, ya sekitar 1 juta lah untuk membantu tadi. Walaupun pimpinan wilayah juga bangun masjid belum jadi-jadi. Soalnya Bapak Ibu juga alasannya bangun sendiri. Jadi, tapi yang jelas itu semuanya insya Allah tidak hilang. Itulah asar. Jadi Bapak Ibu bermuhammadiyah itu senang, benar. Kemarin Tegal itu tidak pernah laporan, tiba-tiba meresmikan pondok pesantren Ki Bagus Hadi Kusumo yang diresmikan oleh Pak Din dari pimpinan pusat. Jadi tiba-tiba Ranteng tidak pernah lapor, bangun, Sabang bangun, daerah bangun, duitnya kok ngendi iku? Karena orang Muhammadiyah yakin kalau berkumpul itu mesti menyisihkan untuk buat asar tadi. Dan asarnya sebagaimana kita ketahui, kalau pemerintah bantu 1, kalau di tangan Muhammadiyah bisa berkembang jadi 2. Pernah PWM dibantu 3 mobil, kemudian menjadi 6 mobil. Ini pernah. Jadi satu contoh di Muhammadiyah insya Allah kalau dibantu tidak berkurang. Tapi dan di Indonesia ini tidak ada organisasi yang kebetulan amal usianya berkembang dan milik satu Muhammadiyah. Teman dari Nahdlatul Ulama Pak Slamet Effendi kemarin pada padaran, saya sangat kagum pada Muhammadiyah. Kok bisa-bisanya bangunan-bangunan dan aset Muhammadiyah kok bisa jadi satu itu loh, kok jadi milik pusat. Di tempat kami itu pondok-pondok yang miliknya Kiai. Itu menurut beliau. Jadi ini bukan dari Pak Dahlan Rais itu ketemu Pak Slamet Effendi mendampingi Wapres itu. Nah, kemudian yang menarik itu waktu mengapa kok Muhammadiyah beda nih menetapkan awal Ramadan, seolah-olah Pak Wapres itu ingin mengerti alasannya. Janjinya apa tuh Muhammadiyah kok tidak mau mengikuti isbat itu? Muhammadiyah itu sejak dipimpin Haji Ahmad Dahlan pertama kali yang meluruskan kiblat arah yang benar. Kalau kita niat nawaitu sholli fardhu dhuhri itu terus alah kiblatan dilihat kiblat. Lah kiblat yang benar itu yang mana? Maka pakai ilmu. Maka Haji Ahmad Dahlan memulai. Dan suatu saat dalam perhitungan Haji Ahmad Dahlan dalam hisabnya Ramadan atau Idul Fitri telah jatuh pada hari tertentu. Haji Ahmad Dahlan sowan pada Sri Sultan. Sultan, saya lapor bahwa menurut perhitungan kami Muhammadiyah besok sudah hari raya. Karena menurut keraton
masih lusa lagi. Bagaimana ya Sultan? Oh silakan kerjakan, tidak apa-apa. Tapi keraton tetap hari berikutnya karena keraton menggunakan aboge. Sultan saja mengizinkan, Sultan mengizinkan Bapak Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk berhari raya sesuai dengan perhitungan. Kalau pemerintah sekarang kadang-kadang ada beberapa daerah Muhammadiyah dianggap buho, artinya dianggap menentang. Kadang-kadang malah ada pemerintah yang tidak memberikan fasilitas untuk kita berhari raya. Na'udzubillah.